Pertama-tama, aku mau nanya dulu deh ke kamu semua. Seberapa sering sih kamu mendengar kata depresi? Kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental nih semakin hari memang semakin sering kita temui ya, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Salah satunya itu melalui buku-buku bertema kesehatan mental. Nah, buat kamu nih yang pengen tahu lebih dalam tentang depresi, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Merawat Luka Batin yang ditulis oleh Dr. Jimmy Ardian ini bisa berguna buat kamu. Sebelum lanjut bahas bukunya, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi maupun juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sebelum masuk ke bukunya, mari kita kenalan dulu nih dengan penulisnya Dr. Jimmy Ardian SPKJ. Jadi aku rasa sih udah banyak ya yang tahu Dr. Jimmy ini dari media sosial karena memang dia termasuk dokter yang cukup populer lah gitu di dunia maya. Dr. Jimmy tuh seorang psikiater. Terus dia juga guru mindfulness internasional dan sekaligus penulis buku. Beliau nih alumni dari Universitas 11 Maret dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Siloam di Bogor. Selain itu, Dr. Jimmy Ardian ini juga menggalangkan terapinya sebagai bentuk penyembuhan dari depresi, yaitu Cognitive Behavioral Therapy dan juga Dialectical Behavior Therapy. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak nih tentang Dr. Jimmy, nanti langsung aja cek di Instagramnya dia ya di @jimmyardian atau bisa ke Twitternya juga, dia juga suka banyak nge-tweet di sana. Kalau ngomongin buku Merawat Luka Batin ya, menurutku buku ini tuh cocok dibaca kalau kamu sering kepikiran sama sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, atau punya temen atau keluarga yang pernah mengalami depresi, atau kamu sendiri adalah penyintas depresi atau mungkin ya memang saat ini sedang mengalami. Buku ini bisa menjadi salah satu pengantar buat kamu yang pengen memahami depresi dan mindfulness secara lebih mendalam. Secara garis besar, buku Merawat Luka Batin ini ngebahas apa pengertian depresi dan gimana kita sebagai sesama manusia tuh menanggapi kondisi seperti itu. Di bukunya, penulis tuh ngasih disclaimer dulu nih, kalau buku ini tuh tidak menggantikan peran tenaga profesional psikiater ya, maupun juga psikolog klinis. Mungkin disclaimer ini tuh dibikin karena ada beberapa bagian di buku yang isinya tuh memang latihan-latihan dan juga hal-hal mengenai penanganan depresi. Buku ini terdiri dari 8 bab yang isinya tuh kurang lebih merangkum 3 poin penting. Jadi yang pertama ini penjabaran mengenai depresi secara mendalam, kemudian yang kedua itu latihan-latihan nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah depresi, dan yang ketiga itu gimana sebaiknya menanggapi seseorang yang sedang mengalami depresi. Kita bahas satu-satu ya. Bagian yang pertama dulu yaitu mengenai penjabaran tentang depresi secara mendalam. Poin ini tuh menekankan pada pembahasan mengenai apa itu depresi, kemudian gimana depresi itu bisa mempengaruhi diri kita. Seringkali kan kata depresi dipakai untuk menyebutkan keadaan yang terkesan negatif gitu ya, misalnya memusingkan, menyedihkan, atau menyebalkan. Padahal penggunaan kata depresi itu sebaiknya nggak digunakan untuk kondisi-kondisi yang mungkin belum bisa dibilang depresi. Misalnya nih, di halaman 10 buku ini, kamu tuh bisa ngedapetin pemahaman lebih dalam tentang depresi dengan melihat perbedaan antara kesedihan, berkabung, dan juga depresi. Kalau kesedihan, itu tuh reaksi emosional yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari dan sifatnya tuh sementara. Nah, kesedihan ini umumnya tuh memerlukan dukungan atau bantuan orang lain, dan dia tuh bisa hilang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lah gitu. Sedangkan kalau misalnya berkabung, dia nih emosi yang lebih intens daripada kesedihan ya, dan butuh waktu yang lebih lama untuk pulih. Tapi berkabung ini juga punya makna yang berbeda dengan depresi. Bedanya adalah kalau berkabung, reaksi kesedihannya tuh mendalam tapi nggak mempengaruhi cara kita menghargai diri sendiri. Nah, sementara kalau depresi, ini tuh perasaan nggak berharga, terus juga nggak percaya diri, ini tuh termasuk di dalamnya. Penyebab depresi ini juga bisa beda-beda, misalnya kayak genetik, kematian, konflik, perundungan, terus ada kejadian traumatis gitu di masa kecil, atau kejadian yang tidak diduga-duga nih terjadi, terus juga stres, penyakit, penyalahgunaan obat, dan isolasi. Nah, pembahasan mengenai pemahaman depresi ini menurutku penting banget untuk kita pahami. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak banget hal-hal yang seakan-akan menuntut kita untuk jadi sempurna. Misalnya aja, umur segini harus udah punya ini itu. Jadi banyak banget kan kita nemuin wishlist nih yang sebaiknya sebenarnya disimpan personal aja tapi malah diumbar di medsos dan juga bikin kita jadi insecure duluan.
Ini juga bisa memicu munculnya tanda-tanda depresi, apalagi tekanan itu tuh datang dari mana-mana. Nah, poin penting yang kedua, ini yang bakal kamu dapetin ya dari buku ini adalah latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk mencegah depresi. Di poin ini nih, kita bakal kenalan sama yang namanya mindfulness. Aku mau tanya dulu nih, apa sih kata pertama yang muncul gitu ya di pikiranmu kalau kamu mendengar kata mindfulness? Coba nanti tulisin di kolom komen. Kalau mengutip dari buku ini, mindfulness itu merupakan usaha memusatkan perhatian kesadaran dari luar diri ke dalam diri. Nah, latihan mindfulness ini tuh akan berguna untuk membuat kita bisa merasakan momen saat ini. Untuk melatih kesadaran mengenai momen saat ini, ada 2 jenis latihan yang bisa dilakukan nih, yaitu latihan kesadaran akan indera dan latihan kesadaran akan tubuh. Latihan mindfulness ini bisa kamu terapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya di halaman 234 di buku ini, penulis tuh ngasih contoh misalnya latihan mindful eating. Jadi salah satu latihan gampang nih yang kamu bisa lakukan adalah dengan meletakkan sepotong jeruk di mulut, terus kita mengunyah secara perlahan gitu, supaya kita bisa ngerasain pelan-pelan nih gimana proses dari jeruk itu tuh menyentuh mulut kita sampai akhirnya dia masuk ke dalam kerongkongan. Metode ini pernah aku baca juga ya di buku The Miracle of Mindfulness yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh. Beliau ini seorang biksu Buddha dari Vietnam. Kalau di buku itu beliau ngasih contohnya soal mencuci piring. Jadi waktu lagi nyuci piring, kita tuh jangan ngelakuin hal lain selain mencuci piring. Jadi kita sadar betul kalau kita tuh lagi mencuci piring dan kita benar-benar memperhatikan gitu setiap prosesnya. Pasti kamu pernah kan ngelakuin 2 hal secara bersamaan nih ya, terus ujung-ujungnya nggak inget gitu, tadi tuh habis ngelakuin apa aja sih sebenarnya. Nah, poin penting ketiga, sekaligus poin penting terakhir yang bakalan aku bahas adalah gimana sebaiknya menanggapi seseorang yang sedang mengalami depresi. Dikutip dari buku ini, ada 8 hal nih yang bisa kamu lakukan untuk mengasihi seseorang yang sedang mengalami depresi, yaitu yang pertama, terima perasaan mereka. Kemudian yang kedua, terhubunglah dengan orangnya, bukan depresinya. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan sehat. Yang keempat, berkomunikasi dengan menggunakan kalimat empatik. Yang kelima, bertanggung jawablah dengan perasaan kita sendiri. Yang keenam, berkomunikasilah dengan jelas. Yang ketujuh, refleksikan perasaan. Dan yang kedelapan, berikan pesan positif. Sederhananya sih, kita nggak boleh asal menghakimi orang-orang dengan depresi ya, karena kita sendiri pasti punya luka kita masing-masing dan ya waktu penyembuhan tiap orang pun beda-beda kan. Jadi menurutku dengan kehadiran 3 poin penting tadi di buku ini tuh bisa jadi salah satu bacaan untuk kamu ningkatin awareness tentang depresi dan juga untuk kamu yang punya minat nih di bidang kesehatan mental. Buku ini cukup ringan ya, walaupun memang ada beberapa istilah psikologi yang mungkin cukup teknikal gitu rasanya pas lagi dibaca. Terus buku ini juga cocok nih dibaca oleh remaja, orang dewasa, dan sebenarnya siapa aja sih, khususnya buat kamu nih yang ngerasa rentan mengalami depresi. Tapi jangan self-diagnose ya. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu mengalami depresi gitu, ya coba pelan-pelan untuk meningkatkan penghargaan ke diri sendiri dulu. Tapi kalau misalnya kamu sudah merasa butuh bantuan ke profesional, jangan ragu untuk pergi. Buku ini kayak jadi semacam paket komplit kali ya untuk kamu yang pengen mendalami hal-hal terkait depresi dan juga mindfulness. Di awal buku ini kamu bakal banyak dapetin narasi mengenai pemahaman tentang depresi, dan makin ke belakang nih kamu bakalan banyak ketemu tes dan latihan-latihan yang mungkin sebaiknya dicoba-coba juga. Aku sangat merekomendasikan buku ini buat kamu baca. Buku Merawat Luka Batin ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nanti kalau kamu tertarik beli bukunya, aku akan kasih linknya juga di deskripsi video ini. Terus mungkin kalau habis baca buku ini, kamu juga bisa lanjut nih baca buku Loving the Wounded Soul yang ditulis oleh Regis Mahdi untuk memperluas pengetahuan kamu soal depresi. Soalnya buku tersebut juga ngebahas topik yang sama nih tentang depresi dan cukup personal ya karena ada pengalaman pribadi dari penulisnya. Di Potluck Podcast juga udah sempet ngebahas nih buku Loving the Wounded Soul lebih detail di video terpisah. Nanti kalau kamu pengen tahu lebih lanjut dulu tentang bukunya, ntar linknya juga aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial ya, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi, dadah!